Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selamat datang kembali di Pagala Channel. Video kami kali ini akan mengangkat sebuah kisah. Siapakah makhluk yang menghuni bumi sebelum Nabi Adam menurut Al-Quran? Bumi, tempat kita berpijak, usianya sudah miliaran tahun. Sebelum akhirnya ditinggali manusia pertama yakni Nabi Adam, bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Berkenaan dengan penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah tercipta dengan lengkap di surga. Mereka kemudian dihantar ke bumi usai memakan buah yang terlarang. Keturunan mereka mengisi populasi bumi dan memulai sejarah manusia. Menurut ahli tafsir, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara memakannya diatur. Pertama, sehari satu biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Oleh karena begitu takutnya terhadap kematian, maka sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Apabila seorang meninggal, maka langsung diciptakannya yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah ciptakan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menciptakan jin dari nyala api. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah salah satu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang, keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan nama Asasil. Setelah cukup besar, Asasil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 tahun lamanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun di sini pun ia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan yang hijau. Dengan izinnya maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya, sehingga ke lapisan langit ke-7. Sementara itu di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya, yaitu dari bangsa jin yang bernama Jannah. 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mendiami bumi yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Jannah. Sebagai gantinya adalah yang bernama Banunal Jannah,
Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat makin kusuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau," tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat mengiringinya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5, ia memohon diturunkan lagi ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan satu permohonan pula. "Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringinya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya Bananul Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapannya hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah, dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Firman-Nya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka. Disebabkan dengkinya, mereka para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadikan khalifah itu. "Adam namanya," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan, padah dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Demikian sahabat, kisah singkat tentang siapa makhluk yang menghuni bumi sebelum Nabi Adam menurut Al-Quran. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang jejak dan sejarah Islam. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Terima kasih sahabat, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.